lanjutkan materinya sebelum masuk ke materi ya. Bukan materi sih ya, kita latihan. Sebelum masuk ke latihan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu dari bahasan yang kemarin? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kemarin apakah ada yang belum maju? Adakah yang belum kemarin? Saya belum, Bu, tapi belum nemu juga. Belum nemu juga. Ada? Teman-teman yang lain? Terus, adakah yang mau dibahas bersama? Yang prima itu mungkin Bu dibahas bersama aja. Gimana? Terserah, kita bahas bersama. Boleh, Bu. Boleh? Daden udah Ya. ngerjain sampai mana? Ya. Daden udah ngerjain sampai mana? Saya pakai cara bego. Cara bego. Jadinya saya bagi dia sama bilangan-bilangan yang kemungkinan ngebikin dia itu udah pasti nggak bisa dibagi lagi gitu. Dan itu makan banyak banget. Cuman belum yakin sama yang itu dan kayaknya emang masih salah. Gimana yang lain? Mungkin ada yang sudah nyari? Ada? Ada, saya nyoba Bu, tapi nggak tahu benar atau enggak. Boleh. Ayo. Silakan. Share screen. Benar, Ibu belum mengizinkan. Oke, sudah. Udah kelihatan, Mbak? Oke. Ya, di sini kan mau cari bilangan prima. Bilangan prima itu kan cuman bisa dibagi satu sama bilangan itu sendiri. Jadi hal yang kita lakukan adalah mengecek apakah bilangan itu bisa dibagi dengan angka lain atau tidak. Jadi di sini kita masukin angkanya dulu, input n. Terus di sini kita nyatakan bahwa ada bilangan prima dalam programnya itu, ada terdapat sebuah bilangan prima. Terus kita cek apakah nilai angkanya itu 1. Kalau 1 berarti bukan bilangan prima. Berarti jika n sama dengan 1, maka bilangan prima false. Kalau bilangan prima false, dicek apakah bilangan prima itu ada atau enggak. Kalau enggak ada, maka print n bukan bilangan prima. Baru habis itu stop. Terus misalnya angka yang dimasukkan itu bukan angka 1, misalnya angka 3 ya. Angka 3 kan bilangan prima. Maka kalau bukan, kita input variabel, kita deklarasi variabel baru, x itu sama 2. Kita cek apakah x kurang dari n, lebih kecil dari n. Kalau iya, apakah n bisa dibagi x? Kalau nggak bisa, maka coba x plus 1. Misal x plus 1 kan 3. 3 tidak lebih kecil dari 3. Berarti bilangan prima itu benar. Kalau bilangan prima itu benar, maka print n adalah bilangan prima. Stop. Mungkin lebih jelasnya coba pakai contoh angka ya. Oke. Misalnya angka berapa? Kalau 2 gimana? 2. Misalnya input angka 2. 2 itu kan bukan angka 1.
berarti no. Di sini kita cek apakah X lebih kecil dari angka 2. Kalau enggak, berarti langsung cek apakah ada bilangan prima. Berarti kalau kan di sini udah dinyatakan bilangan prima itu benar. Maka bilangan prima, kalau ada bilangan prima, maka print N adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima. Jadi langsung stop dia. Jadi langsung di declaration bahwa 2 itu adalah bilangan prima. Atau misalnya angka 7 deh. 7 kan bukan angka 1, berarti lanjut ya ke sini. X angka 2 lebih kecil dari 7, ya. Cek apakah 7 bagi 2 bisa atau enggak. Enggak bisa, berarti X tambahin 1, cek X bagi 3. Enggak bisa. X bagi 4, enggak bisa. X bagi 5, enggak bisa. X bagi 6, N bagi 6 enggak bisa. Terus kalau udah 7 X-nya, berarti nggak bisa dia dibagi sama angka berapapun selain angka 7 sama 1. Berarti bilangan prima itu benar, maka N adalah bilangan prima. Misalnya yang bukan bilangan prima ya, misalnya 5, angka misalnya 5. 5 ya. 5 Ada misalnya 5. prima ya? 5 prima. 5 prima, Bu. 6 deh, 6. 6. Misalnya di sini kan 6 bukan angka 1. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2. Cek apakah 6 bisa dibagi 2. Kalau bisa, berarti ada bilangan prima itu nggak ada. Kalau bilangan prima nggak ada, berarti N bukan bilangan prima, maka stop. Berarti dia masuk ke kondisi bilangan prima sama dengan false ini ya? Iya, masuk false. Mungkin, Hen, kalau itu berarti nggak usah lagi dia ngecek bilangan prima sama dengan true, karena dia udah false kan? Iya. Cuma nanti printnya ini kan ada 2 kondisi. Kalau ada bilangan prima, dia print N adalah bilangan prima. Kalau bilangan prima itu false, nggak ada, berarti dia print yang ini. Mungkin itu Kenapa aja nggak kali. print Yang di- bilangan prima false itu langsung ke print. Langsung ke print aja, print. diganti sama print aja mungkin bisa itu. Tapi ini udah bisa kayaknya. Cuma kan dia harus ngecek lagi Iya, karena ngecek 2 kali. ngecek 2 kali. Kalau bilangan prima sama dengan false berarti dia langsung aja gitu, maksud Ibu langsung aja ke print N bukan bilangan prima gitu. Jadi nggak perlu lagi dia ngecek bilangan prima sama dengan true karena kan dia sudah false. Supaya nggak 2 kali ngecek gitu. Ngerti nggak maksudnya, Hen? Jadi garis yang ini, garis yang di bawah bilangan prima sama dengan false, itu langsung ke hybridnya. Langsung print out. Berarti nanti kalau printnya dari mana? Yang N adalah bilangan prima. Nah, tetap kalau yang bilangan prima, dia tetap ngecek. Kan ini tadi kondisi kalau 6 kan ya, kita masukin bilangan 6 kan? Iya. Nah, misalnya kalau 4 deh, ayo kalau 4 gimana? Kalau 4 kemana dia? Sama juga kan? Ke sini. Iya, sama ke sini dia. Sama ke bilangan prima dengan false kan? Jadi Ya. maksud Ibu supaya dia langsung ngeprint aja bukan bilangan prima. Nah, misalnya kalau kondisi yang kayak masukin 3, 5 gitu, 7, berarti otomatis dia masuk ke percabangan diamond yang if bilangan prima sama dengan true ini. Benar enggak? Iya. Kalau dia genap, berarti dia masuknya ke sini, ke bilangan prima sama dengan false ini. Cuma narik garisnya aja. Yang ini ditarik ke printnya ini doang sih. Atau mau ditukar kiri kanan supaya ini yang bilangan prima sebelah kiri bukan bilangan prima sebelah kanan. Jadi yang bilangan prima sama dengan false enak garisnya, nggak memotong mana-mana. Boleh. Tinggal tukar yes no-nya kiri kanan aja. Keren. Gitu.
Bisa nggak diganti hand biar temennya yang lain juga lihat? Bisa ya, kan? Gimana? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Oke. Tapi ini saya buatnya di web, Bu. Harus buka webnya dulu. Oh, oke oke. Kirain bikin di ini, di Word. Cuma dipindah doang ya ke Word. Iya, dipindah. Makanya kok bagus gitu kan. Kemarin Ibu pikir kok pakai Word bikinnya bagus. Taunya dari web ya. Pakai apa? Lucid Art? Enggak. Ya, Lucid Art. Oke. Terus saya stop screen dulu bentar ya, Bu. Oke. Terus yang lain gimana? Udah ya, tinggal itu aja kayaknya ya, yang kalau dari soal yang kemarin. Adakah soal yang lain yang masih tersisa kemarin? Nggak ada ya? Kalau kita lihat dari latihan algoritma kita, ada nggak kira-kira yang mau mencoba membuat jadi flowchart-nya? Yang mana, Bu? Semuanya. Latihannya di mana maksudnya? Ada kan yang file latihan soal algoritma kita yang ada soalnya ibu, bapak, kakak, adik yang pergi ke Samsat, bla 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 itu loh. Oh, yang kemarin. Oh, yang buat pseudocode itu. Kan kemarin baru buat pseudocode-nya tuh. Nah, kalau buat flowchart-nya gimana? Ada yang berminat? Kalau bisa nomor-nomor akhir dong. Kemarin nomor-nomor akhir tuh kayaknya masih belum selesai sampai nomor 14. Boleh kalau ada yang mau kita latihan itu, boleh di booking dulu. Siapa yang mau booking duluan? Dari nomor 1 ya, nomor 1 juga bisa dijadikan flowchart. Nah ini kalau seperti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Apa namanya nomor 3 terutama itu kan sesuai asumsi ya. Nah, nomor-nomor itu jadi kalau kalian lihat itu sama seperti kalian bisa membuat diagram alir untuk suatu kegiatan yang sedang berlaku gitu ya. Jadi kalau misalnya ada SOP memperpanjang STNK, jadi sudah kelihatan diagram alirnya seperti apa gitu ya. Jadi diagram alir atau flowchart ini juga bisa digunakan untuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Misalnya ada aliran data yang harus dilakukan atau aliran kegiatan yang memang harus dilakukan. Boleh, siapa yang mau? Dari nomor 1 sampai nomor 14. Kita buat flowchart-nya. Boleh booking dulu seperti biasa di ini di chat. Nomor 8, oke. Julian nomor 8. Kayak Bu kayak gini, Bu. Oke. Boleh dilihat lagi. Oke, sip. Mana tadi yang sama dengan false-nya, Hen? Ini. Nah, ya itu di Nah. tetap posisinya seperti tadi. Oh, berarti jadi yang di ini cuma pindah tempat aja, misalnya nih posisinya tetap sama persis seperti tadi, cuma hibrid yang bilangan prima pindah ke kiri, yang bukan bilangan prima pindah ke kanan. Nah, yes no-nya tinggal dibalik. Nah, tinggal tarik garis aja gitu maksudnya.
Berarti ini ke sini. Heeh. Bener nggak tadi itu? Bener ya? Yang bilangin prima sama dengan false, bener ada di situ? Oke. Nah, Jadi kan ini di sini. tukar aja, tukar kiri kanan, tukar. Heeh. Maksudnya tukar sama, bukan, tukar sama hibrid sebelahnya. Nah, bilangan prima, tukar ke ini, yes, no-nya ditukar aja. Yes, yang sebelah situ. Heeh. Berarti ini tetap no, Bu. Kondisi no atau enggak? No, tetap. Yang ini tetap. Nah, Ya. ini tarik garis dari bilangan prima sama dengan false ke, nah, begitu. Sini langsung. Betul. Oh. Gitu ya. Jadi supaya nggak nabrak garis yang lain. Berarti ini kondisinya nggak pernah berubah dong? Tetap bilangan prima true? Iya, kan kalau misalnya 4 masuk kemana? 4 ke sini aja, Bu. Ke yes. Ke situ. Ke bilangan prima false. Ke bilangan prima false. Terus kalau 3 kemana? 3 ke sini di antara. 3 kan? Kalau 9 kemana? 9 ke sini. 9 ke situ? Iya. Karena bisa dibagi 3 deh. 9 X sama dengan 2 ya. Berarti dia ke no ya. No, X sama dengan 2 lebih kecil 9, iya. 9 mod 2 sama dengan 0, enggak. Gitu terus ya. X sama dengan X plus 1. 3, berarti X-nya 3 lebih kecil 9, if 3, if 9 mod 3 sama dengan 0, yes, bilangan prima false. Oke, berarti 9 masuknya situ juga ya. Atau no-nya dihilangin. No yang ini. Atau yang ini. Tapi ada nggak kondisi kira-kira yang bisa masuk ke sini, Hen? Bisa masuk no sama dengan bukan bilangan prima ini kalau dia no. Angka berapa yang kira-kira bisa masuk sini? Misalnya dia angka 2. 2 ya? 2 error nanti dia. Kan 2 enggak lebih kecil dari 2. No. Langsung ke sini dia. Ini baru no ya? Benar. Tapi kalau bilangan prima sama dengan true kan kalau 2 ya? Yes ya. Iya. Bilang 2 kan bilangan prima ya? Iya sih. Oke, ada nggak kira-kira kondisi yang bisa masuk di bilangan prima sama dengan true ini kalau no ke bukan bilangan prima? Bilangan 4 misalnya, Bu. 4, kalau 4 kemana 4? 4 kan nggak bisa. 4. Dia cuma bisa ngetes dari 2 bisa. 2 lebih kecil 4, iya. 9 kayaknya, Bu. 9 bisa kayaknya. Mod 2, 0, iya. Tetap ke sini ya, bilangan prima sama dengan false ini ya. 9 bisa. Ya. 4. 6 juga bilangan prima sama dengan false. Oke. Apa namanya, kalau misalnya nggak ada kondisi yang bisa masuk di sini, di apa namanya bilangan prima sama dengan true-nya itu no, berarti garis no ini boleh dihapus. Berarti bisa langsung print out deh. Jadi yes sama cuma yes saja ya. Jadi nggak ada kondisi no-nya. Boleh. Kalau kalian mau no bikin lagi hybrid ya, bikin lagi hybrid. Tapi ada nggak kira-kira kondisi yang bisa masuk situ?
Nah, itu harus dites. Mm-mm. Harus dites dulu ya, maksudnya karena kita kayaknya nggak bisa ngapus yang bilangan prima sama dengan false. Karena di sini kan kalau M sama dengan 1 kan, M sama dengan 1 harus masuk ke kondisi ini. Ya. Nah, kalau misalnya bilangan prima tetap, bilangan prima sama dengan false ini dihilangkan, nah yang if M sama dengan 1 itu yes, masuk lagi berarti Langsung ke print. kalau memang mau dihilangkan berarti langsung masuk ke diamond yang if bilangan prima sama dengan true. Tapi jawabannya apa? Kalau M Langsung sama dengan bilangan 1 apa? prima dan ini. Prima jadinya ya kan? Nah, Iya. itu dia makanya. Harus ada kondisi. Gimana teman-teman yang lain mungkin mau komen? Ya. Kalau dari secara algoritma yang Mahen kerjakan udah oke nih. Cuma berarti kita perlu pikirkan lagi seandainya kita mau menghapus menghapus yang bilangan prima sama dengan false, itu berarti kita harus pikirkan kalau misalnya satu ini akan masuk kemana bilangan satu. Kalau kalau dirasa memang yang perlu dihapus hanya garis no saja dari diamond yang if bilangan prima sama dengan true, lebih baik dihapus yang diamond yang no. Garis flow line yang no. Cuma kita lihat lagi, harus dicek dulu memang ya berapa-berapa bilangan yang bisa dimasukkan. Oke. Sip, sementara seperti ini udah bagus ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk yang bilangan prima? Ya, jadi benar tadi kata Mahen yang kalau misalnya mengerjakan yang bilangan prima ini memang yang perlu kita pikirkan adalah syarat dari bilangan prima. Bilangan prima itu syaratnya kan dia bisa dibagi bagi satu atau dirinya sendiri ya. Tapi dimulai dari 2, ya kan? 1 tuh bilangan prima atau enggak? Bukan, Bu. Bukan. Oke, jadi dimulai dari 2. Nah, pada saat di sini Mahen membuat algoritmanya adalah ngeset ada variabel yang bisa di true atau false. Jadi kondisinya bisa true, true itu berarti dia benar ya, bisa false ya. False itu berarti keadaan yang salah ya, atau dia tidak terpenuhi kondisinya. Jadi boleh seperti itu. Jadi variabel yang seperti itu atau tipe data nanti akan ketemu kalian di bool ya namanya, atau boolean. Nadanya true dan false saja. Nanti penjelasannya minggu depan. Oke. Sementara ini dulu. Sip, terima kasih Mahen ya. Ya, Bu. Oke, kita next. Berarti siapa yang mau duluan latihan algoritma? Ini latihan. Saya mau nanya. Iya, yang mau nanya silakan. Itu yang nomor 14 itu soalnya menghitung jumlah gaji atau jumlah karyawan? Berdasarkan nomor 12-13, buatlah menghitung jumlah karyawan yang diinputkan oleh user dan menghitung jumlah gaji karyawan. Gaji ya, Bu ya? Jumlah gaji karyawan. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, jadi jangan lupa berarti di situ ada karyawannya, jumlahnya diinput sama user ya. Jadi misalnya user nginput karyawannya itu ada 5. Berarti 5 itu ditanya dia direktur, manajer, atau karyawan biasa. Setiap karyawan. Baru nanti di total terakhir. Oke. Silakan yang sudah boleh. Oke, siapa
Dari nomor 1 nih, nggak ada yang mau? Kan mudah. 1, 2, 3. Tumben sepi nih kelas ini. Permisi Bu, mau nanya. Ya, silakan. Misalnya kalau soalnya kayak yang nomor 11 itu kan udah jelas Ibu masuk mall dari jam 12 sampai jam 5. Soalnya udah jelas kan. Itu boleh nggak saya langsung input lama jamnya tuh berapa atau harus kayak mesin parkir gitu Bu, kayak dikurangin? Boleh, sesuai soal aja. Oh, Inputannya iya. berarti sesuai soal, atau mau ditaruh di proses juga boleh. Langsung, misalnya apa namanya, minibus sama dengan 1, MPV sama dengan 2, misalnya ya. Boleh. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, Coba. sama-sama. Gue mau nanya, kalau misalnya kita mau menetapkan variabel itu pakai bentuk yang apa? Yang input itu? Yang inputan, maksudnya yang variabel Misalnya, aja, ya misalnya direktur sama dengan X gitu. pakai proses. Yang kotak itu. Mm-mm. Oh iya. Oke Bu. Oke, inputan khusus inputan ya. Siapa mau duluan? Ini kok baru 2 orang yang booking. Saya, Bu. Nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8 udah nih. Yulian Maharani nomor 8. Ya, nama saya itu, Bu. Ya elah. Mantusan kok kayak pernah lihat ya. Namanya ternyata Oci. Oke, silakan. Jelasin ini, Bu. Udah kelihatan nggak, Bu? Kedengeran. Jadi pertama kita mulai dari start. Terus kemudian kita input bilangan bulat. Kemudian ada pilihan kalau misalnya mod dibagi 2, menyisakan 0. Jika iya, maka itu adalah bilangan genap dan print tick. Dan jika tidak, itu bilangan ganjil dan print top. Sudah selesai. Oke. Ini bisa ditambahin juga printnya berarti ya, tadi yang dibilang bilangan genap sama bilangan ganjil. Oke, printnya bilangan genap. Oke. Mudah ya yang nomor 8. Oh iya, kalian jangan lupa absen ya. Oke. Nomor 8 mudah. Oke, selanjutnya nomor berapa? Yang sudah? Daus sudah? Belum Bu, lagi buat. Oke. Siapa yang lain mungkin, teman-teman? Yang lain dari nomor 1 tuh mumpung banyak. Nggak ada yang mau poin ya. Nanti menyesal loh. Silakan. Nggak ada yang mau mencoba.
Oke, siapa yang sudah boleh? Siapa yang suka ini? Ayo. Masa gengsi ngambil nomor 1 ya? Saking mudahnya gitu nggak mau. Si nomor 4. Nomor 4, oke. Udah? Daden udah? OTW, Bu. OTW. Ayo, siapa lagi? Yang lain nih. Yang belum pernah maju. Maju. Share screen. Masa Permisi Bu, mau nanya. Permisi Bu. Lin, Kok enggak? Ya, gimana mau nanya apa? ini misalnya Bu, kalau mau taruh input lebih dari 1 atau 2 gitu, boleh nggak sih Bu? Kayak berurutan gitu. Mau taruh input. Inputnya mau taruh Melek input. lagi. Oh, lebih dari 1, maksudnya jajar genjangnya gitu. Iya Bu. Boleh, boleh. Oh boleh. Iya. Boleh, cuma kalau bisa, misalnya dia mirip-mirip, lebih baik ditaruh di 1 aja. Lebih baik ya ditaruh di 1 jajar genjang. Tapi kalau misalnya dia beda ya, maksudnya sangat beda yang diinput, boleh di beberapa jajar genjang. Tapi perlu juga diperhatikan karena nanti semakin panjang kan flowchart-nya. Jadi kalau misalnya dia dirasa mirip-mirip yang diinputkan, boleh ditaruh di 1 jajar genjang aja. Kalau misalnya Bu, harus input jam, harus input jumlah kendaraan, sama harus input jenis mobil, itu sejenis nggak sih Bu? Apa harus beda? Boleh dijadikan 1, boleh. Oh bisa Bu ya? Hmm. Oh ya, baik Bu. Iya. Oke. Kalau sudah, yang sudah boleh langsung share screen. Ayo, gimana? Yang sudah booking-booking. Ayo,
Siapa yang sudah booking? Boleh langsung. Yang lain gimana nih? Masa perlu pemaksaan? Saya udah, Bu. Mungkin boleh saya share screen? Boleh, silakan. Udah? Oke. Ya, jadi ini nomor 6. Yang pertama di sini ada start, lalu input tahunnya. Nomor 6 apa nomor 6 soalnya? Bentar. Oh, Bapak ya pergi tuh. Ya, Oke. ya jadi di input tahunnya, jadi dicek di kondisi pertama, apabila tahunnya kurang dari 2000, kalau iya, maka langsung print biaya tambahannya 150.000. Jika tidak, dicek lagi tahunnya itu lebih dari 2005. Kalau iya, langsung di print biaya tambahannya 250.000. Kalau tidak, biaya tambahannya 200.000. Lalu stop. Seperti itu. Oke. Itu Bapak dia banyak nggak? Yang nomor 6 tuh ada ininya ya? Ada jumlahnya nggak sih? Ada 2003. Iya, benar ya? Iya, iya. Oke, berarti diapain dong? Di input tahunnya di sini 2003 gitu. Kan kalau nggak salah karena ini ntar dulu, lihat soalnya dulu nomor 6 takutnya salah. Yang nomor 6 tuh Bapak yang dititipin sama tetangga bukan? Bukan. 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 Oh, bukan berarti ya. Oh ya udah. Ya. Berarti benar ya seperti ini ya. Ibu pikir yang dititipin. Kalau dititipin kan berarti ada beberapa mobil. Kalau ini yang punya Iya. Bapak aja ya. Iya. Oke. Sip. Ada Stop. komen dulu teman-teman? Sudah cukup? Oke. Kalau Ibu rasa sudah cukup ya. Terima kasih, Dias. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Selanjutnya. Belum nih. Hasbi belum. Raden belum. Daus. Baru itu yang booking. Yang lain gimana? Soalnya sampai 14 dari nomor 1. Ayo. Gimana? Bukan ulang jawab ya, maksudnya yang nomor 1 sampai 14 ini yang kita bikin adalah flowchart-nya. Kalau kemarin kan kalian udah bikin algoritmanya, bikin apa namanya? Pseudocode-nya. Sekarang kita bikin flowchart-nya dari nomor 1 sampai 14. Boleh, siapa yang mau booking? Kan kemarin berarti sudah ada algoritma dan pseudocode-nya.
Oke, siapa yang mau? Ayo, gimana? Ada yang mau? Nomor 1, 2, gitu. 3. 4 udah? Dan belum, Dan? Ayo, gimana? Blocking dulu dong. Izin Bu, saya mau coba. Ayo, boleh langsung share screen. Ini flowchart tentang jumlah gaji karyawan yang ada di sebuah kantor. Yang pertama kita mulai dulu, kemudian saya mendeklarasikan dulu jam keluar kerja itu sama dengan X, kemudian nama lemburnya itu sama dengan Y, kemudian gaji karyawan itu sama dengan Z, dan jumlah hari lemburnya itu A. Kemudian masukkan nilai X-nya, yaitu jam keluar kerjanya, dan masukkan nilai A-nya, jumlah hari lembur. Di sini saya asumsikan sama jumlah jam lemburnya itu di perharinya itu sama. Kemudian jika X-nya itu lebih dari jam 17, maka dia akan dikurangi. X-nya itu akan dikurangi jam 17, maka nanti akan dihasilkan berapa jam dia lemburnya. Kemudian dari hasil berapa jam dia lemburnya dikalikan dengan 20.000 dan ditambah total gajinya selama 1 bulan, yaitu 3 juta. Kemudian di sini tampilkan total gajinya yang dari total gaji Z-nya. Kemudian ini selesai. Oke. Itu Bu. Oke, di sini berarti Daus pakai simbol apa nih, Daus? Nanti temannya nanya tuh. Yang ini. Yang ini simbol preparation atau predefined process untuk mendeklarasi suatu atau sebagai inisialisasinya. Oke, itu ya. Jadi Ya. teman-teman yang lain kalau memang mau inisialisasi boleh, kalau mau pakai proses boleh, kalau mau pakai simbol yang seperti yang Daus pakai juga boleh. Ya, kemarin soalnya nggak ada kan kalau di Ibu kemarin nih yang simbol ini. Kalau kalian mau pakai khusus seperti ini silakan, diproses langsung juga mau ditaruh boleh. Cuma kalau di inputan ya khusus untuk inputan. Oke, untuk flowchart-nya Ibu rasa sih sudah oke ya. Mungkin X-nya lebih besar 17 aja kali ya, karena kan inputannya dia nggak nulis titik 00-nya biasanya, dan ini mungkin Y sama dengan X min 17 doang.
Oke. Oke, boleh yang sudah booking lagi. Saya udah, Bu. Sip, tunggu dulu sebentar yang ini. Yang punyanya Daus. Udah oke ya? Sip ya, tadi yang mungkin belum perhatikan tadi ya, yang boleh kalau kalian mau deklarasi pakai simbol yang seperti itu boleh. Jadi simbolnya apa itu ya? Segi berapa itu? Segi 6? Segi 6 ya? Iya, segi 6, Bu. Oke. Terima kasih Daus. Sama-sama, Bu. Selanjutnya. Saya, Bu. Silakan. Sorry, lupa unmute. Jadi langsung jelasin aja. Dan Jadi geser dan apanya? wordnya ini soalnya ketutup. Ketutup. Geser bisa nggak? Oke. Sip. Oke. Jadi pertama ya seperti biasa dimulai dulu. Terus ini karena kita mau menghitung luas sama keliling segitiga, yang kita butuhin itu alas sama tingginya yang perlu kita input. Kemudian setelah di input, alas sama tinggi yang tadi itu diproses ke proses perhitungan luas sama keliling. Perhitungan luasnya pakai rumus setengah alas kali tinggi, terus kelilingnya kita pakai alas tambah tinggi ditambah proses perhitungan untuk mencari nilai sisi miringnya, yaitu dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya itu. Terus setelah ditemukan luas sama kelilingnya, kemudian ditampilkan luas sama dengan luas, keliling sama dengan keliling. Kemudian setelah ditampilkan, program berhenti. Selesai, makasih. Oke, ini yang segitiga ya? Ya. Yang sudah ini, yang inputan user ya? Ya. Oke. Sip. Oke. Jadi input AT luasnya ada di outputkan saja. Oke, sip. Terima kasih. Ya, saya stop, Bu ya. Oke, selanjutnya siapa? Yang sudah booking, alhamdulillah sudah ada lagi yang nomor 7 dan nomor 3. Sip. Siapa yang sudah? Boleh langsung share screen. Silakan. 1, 2 nggak ada yang mau ya? Kemarin yang sudah bikinnya mungkin boleh dibuat lagi. Bu, saya deh, Bu. Yang mana Hasbi? Hasbi yang nomor 14 ya? Iya, tapi ini nggak tahu bener apa salah. Karena apa? Karena ya. cowok selalu salah. Biasanya sih kalau cowok tuh selalu salah biasanya. Iya. Oke. Ini gimana sih hilangnya height? Ini udah kelihatan. Kelihatan. Berarti perlu scroll ke bawah berarti ya. Iya. Oke. Nah, jadi kan yang diminta itu adalah total gaji dari direktur, manajer, sama karyawan biasa. Nah, yang pertama itu kita start dulu. Kemudian kita minta inputan dari XY dari user, yaitu X, Z. Nah, X itu direktur, Y itu manajer, dan Z itu
karyawan biasa. Nah, selanjutnya kita cek kalau misalnya dia direktur, ada berapa orang yang menjadi direktur itu dikalikan dengan 5 juta. Nah, data ini nanti akan masuk ke dalam total gaji. Kemudian jika selanjutnya dicek apakah ada manajer atau enggak. Kalau misalnya ada, maka nilai Y itu bakal masuk ke total Y. Banyak jumlah Y itu dikali dengan 3 juta. Selanjutnya masuk ke dalam total gaji. Terus selanjutnya dicek lagi apakah ada karyawan biasa atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti total Z-nya itu Z dikali dengan 2 juta. Nah, masuk ke dalam total gaji. Nah, kalau misalnya nggak ada juga, semuanya 0, nilainya 0, berarti yang akan keluar adalah gaji kosong, yaitu 0. Nah, selanjutnya, kalau misalnya semua ketiga variabel ini udah dapat, maka akan masuk ke proses penghitungan total gaji, yaitu penjumlahan total X, Y, dan Z. Selanjutnya, print total gaji, kemudian selesai. Oke. Komen teman-teman dulu. Nggak sih? Kalau misalnya nih yang kita masukkan 5 orang karyawan. Berarti dicek ya. Iya, nanti satu-satu dia misalnya inputnya tuh X dulu, X ada enggak, Y ada enggak, Z ada enggak. Berarti input karyawan enggak dia? Satu-satu inputnya. Oh gitu, oke. Asumsinya gitu ya. Berarti misalnya di dalam 5 karyawan itu ada direktur berapa gitu. Ya, udah dijabarkan pas input. Boleh kalau mau seperti itu. Kalau mau looping juga boleh. Ya, kalau misalnya karyawannya dimasukkan satu, dicek dulu apakah dia X, Y, atau Z, terus masukkan lagi, boleh ya. Seperti ini juga boleh kalau mau asumsinya seperti ini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Dari yang nomor 14? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, sip ya. Berarti boleh kalau mau menggunakan seperti ini, silahkan. Nanti kalau misalnya mau di loop juga, maksudnya mau diulangi lagi pakai yang nanyain per karyawan juga boleh. Ya, tapi kondisinya ke bawah memang seperti ini karena dia punya total masing-masing per status karyawannya, ya. Iya. Oke. Sip. Terima kasih Asbi. Kita lanjut berarti. Siapa yang mau share screen selanjutnya? Saya, Bu, nomor 7. Nomor 7. Oke, silakan. Kayaknya nomor 11 belum ada yang booking ya. Boleh kalau Selin mau booking. Oke, boleh langsung dijelasin, Lah. Oh iya, bismillah ya. Pertama dulu kita mulai kan start. Nah, habis itu inputannya itu udah diketahui kan tahunnya itu 1997, 99, 2001, 2006, 2010 sama 2015. Nah, sekarang kita kelompokin tahun pembeliannya apakah kurang dari 2000 atau lebih besar dari 2005. Nah, di sini yang tahun pembelian yang lebih kecil dari 2000 itu yaitu 1997, 99. Yang tidak berarti. Nah, sekarang yang di 2005 itu yang belum dikelompokin itu kan yang 2001, 6, 10 sama 15. Nah, di sini yang lebih besar dari 2005 itu 2000 yang lebih besar dari 2005 lebih kecil 2001 ini kan itu lebih kecil dari 2005 atau dia di antara 2000 lebih kecil dari 2000 lebih besar dari 2005. Nah, habis itu di sini yang tahun pembelian yang lebih besar dari 2005 itu ada 2006, 2010 sama 2015.
Nah, habis itu sekarang 1997 sama 99 ini kan ada dua tahun pembelian yang kurang dari 2.000. Berarti dia tinggal dikalikan sama 150.000. Terus yang 2001 juga ada 1, jadinya dikalikan dengan 200.000 uang tambahannya. Sama yang 2006, 10 sama 2015 kan ada 3, berarti tinggal dikalikan sama 250.000. Oke. Terus ke bawah, lah. Lah. Lah, suaranya hilang. Lah, ke-mute itu. Kok bagus sih kacamatanya Hasbi? Baru beli. Baru beli. Lah. Lah. Halo, Bu. Iya, iya. Udah, lah. Udah. Oh iya, habis itu udah dikalikan kan jadinya. Lah, hilang lagi. Oh, mute itu lah. Sinyalnya mungkin itu, Bu. Iya. Naik turun. Lah. Screen-nya bergerak, lah, tapi mute, lah. Lah. Oh, Lala. Elak ya. Bu. lanjut. Habis itu kan 2 dikali 150.000. Nah, itu kan 300.000. Habis itu yang ini 1 dikali 200.000, 200.000, 3 dikali 250.000 jadi 750.000. Nah, habis itu kita totalin, diproses, jadi kita tambah semuanya, jadinya 1.250.000 baru stop. Oke. Komen, teman. Dari yang dikerjain Lala, Ela ya? Iya, Bu, mana-mana bisa kok, Bu. Bisa. Soalnya ada Lala satunya. Oke. Gimana? Komen, teman-teman. Apa yang perlu diperbaiki kira-kira? Gimana? Gimana? Itu mungkin yang dibatasi. Yang ini kan yang X kurang dari 2.000. Kan banyak, mungkin bisa ditambah lagi kondisinya itu. Atau diperjelas lagi X di antara apa sampai apa. Di antara apa sampai apa? Oh, yang mungkin yang ini ditambah diamondnya lagi 1 biar untuk khusus buat X kurang dari 2.000 lebih besar dari 2005. Antara 2.000 sampai 2005 maksudnya? Iya. Tapi nggak apa-apa sih, boleh aja sih. Apa kayak gini kan, Bu ya? Boleh kalau no dia kan, berarti ya. Kan 2000. Berarti kurang dari 2005. Ya, di atas 2005 enggak, berarti masuk yang 200.000. Iya, 250. Yang lebih besar dari 2005. Oke. Nah, ada lagi yang perlu dikomentarin enggak? Udah oke? Gitu aja. Oke. Lah, belum, lah. Belum. Lah, belum, lah. Ibu belum komen, lah. Bu, tunggu, Bu. Sorry, Bu. Kesalahan teknik, Bu. Ayo, Bu. Lucu kok Ella nih. Oke,
Nah, kalau dari Ibu ya, gimana kalau misalnya, boleh sih lah ditulisin di atasnya gitu ya, tapi lebih baik ini di luar dari apa namanya kotaknya itulah yang 90 Iya, biar 9 nggak dikira kan. proses. Berarti jumlahnya kan ada 2 ya, atau jadi ini dimasukkan ke dalam variabel, misalnya apa, Lala kasih nama misalnya A, yang ini B, yang di tengah, yang satunya C. Jadi nanti di totalnya tinggal apa namanya di print totalnya aja gitu ya. Jadi dikeluarin dulu ini supaya dia nanti dianggap sebagai proses tuh nanti ya. Boleh seperti itu juga. Kalau ini langsung dikaliin juga boleh. Atau mungkin yang X-nya di atas itu apa namanya langsung kan X kan, Lala di atas variabelnya X kan. Nah, X itu berarti 2. Nah, jadi kan 2-nya itu berarti X kali 150.000. X kali 200.000. Terus X kali 250.000. Ya, tergantung dari inputannya. Oke, karena kan banyak dia ya. Maksudnya banyak mobil kan yang mau dihitung kan? Iya. Nah, terus nanti bisa di bawahnya adalah berarti totalnya masing-masing. Misalnya totalnya A berapa, totalnya B berapa, totalnya C berapa. Supaya misalnya kalau ini kan memang udah ada ya lah ya, udah seperti ini aja sudah benar, tapi misalnya nanti kalau dia inputan dari user berarti harus dirubah sesuai dengan variabelnya masing-masing. Baik, Bu. Oke, makasih Lala. Iya, Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya siapa yang sudah booking tapi belum ngerjain? Nomor 5, nomor 3, nomor 11. Bu, nomor 5. Silakan. Nah, ini Lala juga. Silakan. Perlu mana deh? Ini soalnya buat menghitung volume dan luas kerucut. Yang pertama itu start, kemudian kita deklarasiin. Ini kurang sebenarnya, tadi mau deklarasiin yang integer juga, tapi lupa ditambah sama pi-nya. Kemudian user menginput jari dan tinggi. Kemudian di sini dibuat pilihan mau ingin menghitung luas atau keliling. Jika ingin menghitung luas, langsung diproses menggunakan rumus volume sepertiga kali pi kali r kali s harusnya gitu. Terus jika ingin menghitung luas menggunakan pi kali r kali r, kemudian langsung di print dan n. Komen dulu teman-teman. Gimana teman-teman, komen dulu. Ada komentar? Teman-teman gimana? Kalau udah terbiasa ngerjain flowchart nih pasti bisa komen nih. Ayo. Saya, Bu. Mungkin kalau menurut saya yang di decision-nya atau di diamond-nya itu nggak usah ada pilihan gitu, Bu. Langsung aja kalau misalnya hitung luas. Nah, hitung luas terus di
samping kiri kanannya itu ada pilihan yes atau no. Kalau yes-nya itu hitung luas, tapi kalau no itu berarti langsung hitung keliling. Kalau gimana, Us? Misalnya di decision itu diganti jika ingin hitung luas, kemudian samping kirinya yes, kemudian samping kanannya no. Benar. Kalau no berarti otomatis langsung hitung keliling selain dari luas. Oke, gitu ya Nak ya. Jadi pilihan, maksudnya nggak usah ditulis pilihan, menghitung luas gitu aja. Misalnya tanda tanya, kalau iya berarti dia ke kanan gitu, misalnya yes ya, itu belum ada keterangannya ya. Ada yes no-nya masih kurang. Yes berarti ke kanan, kalau no berarti dia ngitung volume ya. Atau misalnya menghitung volume, kalau yes berarti ke kiri, kalau no berarti dia ke kanan. Oke. Terus ada lagi komen? Komen? Kayaknya yang ini mungkin perlu diperbaiki sedikit untuk lambang hibridnya ya. Kayaknya kalau hibrid belakangnya itu lurus ya, enggak apa namanya, enggak cekung begini ya. Lurus, depannya yang menggembung gitu ya. Ya, untuk ininya, untuk lambang hibrid. Iya, Bu. Oke. Ya, nanti jangan sampai salah pada saat pembuatan selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk Lala. Sama, Bu. Oke. Selanjutnya Saya mau nyoba yang nomor 11, Bu. nomor 11 udah tuh. Udah? Nih. Sama Oh. Selin. Ya, tak tunggu dah. Saya sudah, Bu. Boleh share screen? Boleh. Ya. Yang belum, Siap. masih banyak nomor yang belum. Sudah kelihatan, Bu? Udah. Ya, jadi yang pertama di sini kita mulai dulu start. Setelah itu saya deklarasi supaya lebih singkat. Jam itu kita ganti hours. Terus N itu jumlah kendaraannya. Lalu lanjut ke bawah, di sini kita input hours-nya karena udah ada di soal 5 jam. Dan terus N jumlah kendaraannya ini karena beda-beda, jadi nggak saya tulis walaupun ada. Terus jenis kendaraannya juga beda-beda. Lalu lanjut ke bawah, jika itu MPV, maka dia tarifnya adalah 4.000 dikali waktu yang sudah ada 5 jam dan kuantitasnya itu yaitu 2. Jika bukan, lanjut ke kanan itu ada sedan. Apabila benar itu sedan, itu kita tarifnya 2.000 dikali 5 jam dikali kuantitasnya ada 2. Lalu bila bukan sedan, itu ada minibus. Jika iya, itu tarifnya 5.000. Kemudian kita kali 5 jam, kemudian kuantitasnya itu hanya ada 1. Setelah itu kita print total value dari semua yang udah kita input dan proses ini didapatkan 95.000, lalu program selesai. Oke. Komen teman-teman, komen dulu. Bu, kurang. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita taruh inputan setelah pilihan itu, biar kita bisa jumlah kendaraannya bisa nggak gitu, Bu? Bisa. Boleh ya. Jadi setelah apapun yang terjadi, maksudnya yang sebenarnya terjadi gitu ya, boleh kalian atau asumsikan, misalnya silakan ditulis. Kalau misalnya kalian merasa butuh inputan setelah diamond atau setelah pilihan percabangan, boleh kalau dirasa dibutuhkan. Ya, jadi misalnya setelah diamond ditanya lagi atau perlu inputin lagi, boleh. Jadi inputan tidak mesti harus di
paling atas. Kalau dirasa setelah nginputin satu, terus ada pilihan, terus nginputin lagi, boleh. Ya, boleh, boleh. Nggak ada larangan. Oke, ini berarti sudah diketahui ya. Atau Selin bikinnya yang ini. Yang sudah diketahui. Yang inputan user? Ya. Udah diketahui dia jumlahnya sama ya tarifnya. Jam N jumlah kendaraan. Oke. Oh, jenis ya, jenis kendaraan. Terus ini jenis kendaraan ya, berarti ya yang ditanyakan? Iya, Bu. Makanya ada percabangan di bawahnya. Oke, berarti mungkin boleh ditaruh di situ jenis kendaraan sama dengan MPV gitu ya. Oh, di sini ya, di MPV ini, Bu ya? Karena MPV ini bagiannya siapa gitu kan, nggak tahu. Oh ya, oke Bu. Boleh dituliskan jenis kendaraannya. Berarti jenis kendaraan di sini dihapus Bu ya? Diganti di sini, yang boleh. percabangan MPV ini. Tapi kan diinputkan kan jenis kendaraannya? Oh iya ya sih Bu, diinputkan. Iya, tetap diinputkan. Baru dicek gitu maksudnya. Iya Bu. Oke, jadi jenis kendaraan apakah MPV? Kalau iya berarti dia tinggal proses ya, kalau enggak berarti cek lagi apakah dia sedan dan seterusnya. Print total value. Semuanya ya. Mungkin kalau misalnya print totalnya 95.000, kan ini dia naik lagi ya. Misalnya nih kalau MPV, iya ini hasil yang pertama. Ditampung di mana kira-kira? Oh, berarti kita hasilin dulu di prosesnya Bu ya? Jadi kan misalnya ini A sama dengan, B sama dengan, yang di tengah C minibus sama dengan. Nanti di print totalnya berarti tinggal A plus B plus C. Oh iya iya. Ya. Supaya maksudnya nanti kan dianggapnya kalau misalnya MPV dia punya disimpan di variabel A. Terus kalau misalnya sedan dia nyimpan di variabel B. Misalnya yang minibus dia simpan di variabel C. Nanti di print total yang akhir baru dia menambahkan semuanya. Karena kalau begini dianggap setelah ngerjain MPV selesai langsung print total, padahal belum ngerjain yang sedan atau yang minibus. Ya Bu. Oke, itu ya dari Ibu, dari teman-teman yang lain mungkin ada? Oke. Oke, kalau sudah, kalau enggak ada dari teman-teman cukup kalau gitu. Terima kasih. Oh iya, makasih Bu. Terima kasih Selin. Oke. Selanjutnya siapa? Saya Bu, nomor 3. Oke, silakan. Tapi saya pakai kamera belakang ya Bu? Iya, boleh.
Kelihatan nggak, Bu? Oke, kelihatan. Oh iya, jadi soalnya itu kakak pergi ke kantor, terus di jalan itu tiba-tiba motornya mogok. Terus dia cuma bawa 2.000. Terus apa yang kakak lakukan? Jadi di sini kita start dulu, terus dipinggirin motornya supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Terus menghubungi pihak kantor untuk meminta izin, kemudian menghubungi orang terdekat. Selanjutnya meminjam uang dan minta untuk diantar ke bengkel. Jika uangnya ada yang dipinjam itu langsung ke bengkel. Terus jika tidak, minta antar ke rumah atau ATM untuk mengambil uang. Kemudian setelah mengambil uang langsung ke bengkel. Setelah itu selesai. Pinjam uang dan minta untuk diantar ke bengkel. Oke, boleh ya, bebas ya. Apakah mau meminjam uang? Iya, dan diantar ke bengkel? Iya. Kalau enggak, minta antar ke rumah. Oke. Habis minta antar ke rumah atau ATM atau uang baru ke bengkel. Oh, oke. Kalau sama-sama ada ke bengkelnya, mungkin bisa tarik garisnya ke bengkel aja ya. Oh iya, Bu. Ke salah satunya aja. Jangan dua-duanya sama, misalnya ada ke bengkel kan? Jadi tarik garisnya cukup ke satu aja, ya. Misalnya dari kotak yang minta antar ke rumah atau ATM untuk ngambil uang, tarik garis langsung ke kanannya. Kalau memang selanjutnya adalah prosesnya atau langkahnya adalah ke bengkel. Ya? Iya, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Kalau ke bengkel itu bisa dibilang output atau kita bilang proses itu, Bu? Yang yes itu. Tergantung ini ya, tergantung asumsi. Kok memang dianggap misalnya belum selesai ya, baca lagi soal ya, baca lagi soalnya. Akhirnya kakak minta, maksudnya akhirnya tuh kakak tuh maunya seperti apa? Kalau misalnya dari soal dia minta apa? Kembali ke kantor. Kembali ke kantor kan? Nah berarti belum selesai ya? Belum selesai, berarti bengkel itu masih adalah proses. Berarti kalau itu dari bengkel, habis dari bengkel berarti dia harus kembali ke kantor. Kembali ke kantor pun itu dia masih berupa proses, ya kan? Dan tidak ada output sebenarnya, ya, tidak ada outputnya kan? Apa outputnya? Kita nggak punya output apapun. Setelah kembali ke kantor, ya udah end, selesai. Ya, itu perlu diperhatikan juga. Ya, tadi berarti yang punyanya siapa panggilannya? Fiana? Alfiana, Bu. Alfiana, oke. Jadi kita tidak perlu memberikan output, ke bengkelnya itu masih berupa proses ya. Nanti misalnya habis itu kalau memang kakak harus kembali ke kantor, berarti ada proses kembali ke kantor, habis itu ya sudah end finish gitu ya. Enggak ada output yang kita punyai. Oke? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Alfiana. Iya, Bu. BTW kenapa Arsyad? Mak, kenapa Arsyad, Mak? Salah tekan, Bu. Oke. Selanjutnya siapa?
Saya Bu, Silakan. terus jadi Bu, Dadi. Bentar lu. Bu, saya nomor 9 aja Bu. Belum ada kan yang nomor 9? Belum ada kan yang nomor 9? Suara Ibu ke mute. Belum Iya, kayaknya. boleh. Oh iya Bu. Berarti nomor 9 ya. Ya. Oke. Nomor 9 yang itu lain yang sudah booking ada yang belum? Selain tadi? Oke deh, kalau enggak berarti Dadi ini terakhir ya, karena waktunya juga sudah mau habis. nomor 9 itu adalah algoritma untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan oleh user. Di, itu kan udah berarti, Di. Hah? Masuk udah, Bu? Kemarin kan waktu kita bikin itu, kan Dadi kemarin yang jawab perasaan. Bukan, beda itu, Bu. Yang 3 bilangan kemarin terbesar. Siapa yang jawab kemarin tuh ya? Yang bikin flowchart-nya yang bandingin 3 bilangan itu. Masa ada? Nggak ingat tuh. Mirip Bentar. soalnya. Oh. Nomor 10 dah. Oh iya, bentar. Dek, masih lama, Dek? Kayaknya sih ya, Bu. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan untuk Dadi ya. Wabil khusus untuk Dadi hari Senin. Dadi sendiri berarti. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Hari Senin, iya Selasa ya kalian. Selasa, Bu. Yang lain mungkin kalau masih mau Ibu persilahkan, boleh langsung dicoba ya, dicoba nanti mungkin kalau mau booking silakan lewat grup ya, kalau memang mau ya segera di booking nomor yang lain kita bahas Ya, Bu. hari Selasa langsung, jadi langsung share screen ya, nggak lagi Ibu tunggu ininya apa namanya pengerjaannya. Terus yang kedua untuk hari Selasa, bahasan kita kan minggu depan ini tipe data dan operator. Nah, antara pretest atau post-test. Jadi ada minggu depan antara pretest atau post-test, berarti kalian harus sudah baca dulu ya, atau nanti Ibu upload video, materi, semua kalian tonton dulu, baca dulu, entah itu nanti pretest atau post-test yang akan kita lakukan hari Selasa. Oke? Itu aja ya pengumumannya, berarti terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Ya, jangan lupa absen ya. Terus habis itu apalagi ya, jaga kesehatan, tetap pakai prokes ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bu. Bu.